Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi itu? Nah, ulul azmi itu berasal dari dua kata. Yang pertama, ulul yang berarti orang yang memiliki, dan azmi tekad yang kuat. Nah, Rasulul Azmi itu rasul-rasul pilihan yang memiliki keteguhan hati, tekad yang kuat, lapang dada dalam menghadapi kaumnya ketika berdakwah. Nah, selanjutnya siapa aja sih Rasulul Azmi itu? Rasulul Azmi itu ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, atau kita bisa lebih singkat disebut dengan NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Yang pertama kita akan membahas mengenai Nabi Nuh. Nabi Nuh ini berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Namun hanya sedikit kaumnya yang beriman. Kaumnya itu sering menolak dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh itu tetap sabar dan tidak putus asa dalam berdakwah. Hingga akhirnya Allah itu menurunkan azab berupa banjir besar yang menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istri dari Nabi Nuh sendiri. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sedari kecil gemar mencari kebenaran tentang Tuhan. Dengan keberaniannya, beliau itu menghancurkan berhala kaumnya hingga membuat Raja Namrud marah. Dan akhirnya dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun, Allah itu menyelamatkannya dengan apa? Dengan membuat api itu menjadi dingin. Nah, selain itu, Nabi Ibrahim juga mendapati berbagai ujian. Salah satunya yaitu ketika perintah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa sedari kecil sudah diuji, yaitu dengan dihanyutkannya ke sungai saat bayi. Nabi Musa ini memiliki mukjizat, yaitu dapat membelah lautan menjadi 2 dan menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun yang zalim. Nah, Nabi Musa juga dijuluki Kalimullah, yang artinya dapat berbicara dengan Allah. Yang keempat, Nabi Isa. Nabi Isa dalam dakwahnya mendapati berbagai penolakan dari kaum Yahudi. Bahkan banyak yang mendustakan dan tidak mendengarkan ajaran Nabi Isa. Namun Nabi Isa diberi berbagai mukjizat dari Allah, seperti dapat menyembuhkan orang yang buta dan penyakit, dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah, dan dapat membuat burung dari tanah liat. Nah, yang terakhir, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi di Makkah, atau bertepatan pada tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun pada saat menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Dan mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran yang sampai sekarang menjadi pedoman umat muslim. Nah, namun pada awal dakwahnya hanya mendapati sedikit pengikut yang disebut as-sabiqunal awwalun. Nah, selama masa hidupnya beliau itu dikenal sebagai sosok yang sabar dan pemaaf hingga akhirnya wafat pada usia 63 tahun. Nah, kesimpulannya yaitu Rasulul Azmi adalah rasul-rasul pilihan Allah yang memiliki kesabaran, keteguhan, dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian saat berdakwah. Dari kisah mereka, kita dapat mengambil pelajaran penting untuk meningkatkan keimanan, bersikap sabar, ikhlas, serta tetap teguh dalam menjalankan kebaikan. Nah, dengan meneladani sifat-sifat mulia para Rasulul Azmi, kita dapat menjadikan mereka sebagai pedoman hidup agar menjadi pribadi yang lebih baik dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.